Jadi kalau kita bicara situasi kekurangan kontainer, itu sesekali bisa terjadi, Pak. Sesekali bisa terjadi karena pasti dari pihak pelayaran akan menyediakan kontainer dalam konteks dalam inventory yang mencukupi sebetulnya. Bahkan kita juga menyediakan dalam rangka kita mengantisipasi lonjakan-lonjakan muatan, Pak. Tapi ada kalanya lonjakan muatan itu sendiri agak di luar dari yang sudah diprediksikan. Itu satu. Kedua, kalau di saat yang lain, misalnya Pak dari Surabaya keluar, itu muatannya melonjak, sebaliknya terjadi stagnasi-stagnasi di area-area tertentu. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati, memberi makna 76 tahun Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ini dikenal sebagai pusat atau poros ekonomi di Indonesia kawasan timur, termasuk sebagai pusat distribusi logistik di kawasan timur. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Alex Hadinoto, Chief Commercial Officer dari Moratus Line. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore Pak Bambang. Apa kabar? Ya. Baik, Pak. Nah, Provinsi Jawa Timur sedang memperingati hari jadinya ke-76, tepatnya nanti 12 Oktober 2021. Nah, bagaimana peranan Jawa Timur, khususnya sebagai pusat distribusi logistik di kawasan Indonesia Timur sampai saat ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk logistik di luar Jawa, sebetulnya kita ada dua hub utama, Pak, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Dan sebetulnya untuk kalau kita bicara domestik, bukan internasional, maka Surabaya bahkan adalah yang terbesar karena cakupannya cukup luas, mulai dari area Kalimantan sampai terus ke timur sampai ke Papua. Jadi kalau ditanya peranan dari Jawa Timur atau Surabaya, tentunya sangat besar, Pak, karena hampir semua jalur supply chain dari Jawa maupun ke Indonesia Timur, di mana kebanyakan dari Jawa adalah barang-barang pabrikan dan barang-barang hasil bumi dari Indonesia Timur itu lewat Surabaya, Pak. Saya juga sudah dapat penjelasan dari Pak Boy Robianto bahwa dari 32 jalur tol laut yang ada di Indonesia itu 27 berangkat dari Surabaya. Nah, pertanyaan saya itu apakah Pak, kalau jalan dari Surabaya membawa angkutan logistik, tetapi kalau balik lagi itu juga ada angkutan lagi atau kosong, Pak? Jadi itu tergantung dari
daerahnya, Pak. Ada beberapa daerah yang punya hasil cukup banyak dan bahkan cukup variatif, seperti contohnya Makassar. Kalau Makassar ke Surabaya cukup banyak, Pak. Di situ bukan hanya hasil alam, bahkan ada industri juga di sana, Pak. Seperti industri semen, tepung, dan sebagainya, Pak. Cukup. Jadi tidak sama, Pak, antara satu daerah dengan yang lain. Ada yang memang hasilnya cukup banyak, sehingga kalau kita bicara keseimbangan dari muatan keluar dan masuk itu cukup seimbang, tapi ada juga memang yang cukup minim, Pak. Jadi kalau cukup minim, artinya baliknya itu banyak kosongnya, berarti tarifnya lebih mahal, Pak, ya? Ya, jadi biaya yang ditanggung itu cukup mahal, Pak, cukup besar. Jadi baik untuk kapalnya itu sendiri, karena kapal kita harus balik dengan kondisi kosong. Selain itu juga karena Meratus ini adalah pelayaran kontainer, maka kontainernya pun itu harus kita kembalikan, kan, Pak, ya. Jadi dalam kondisi kosong. Dan kalau kita bicara kontainer, bukan hanya biaya angkutnya aja, tapi di situ ada biaya bongkar muat juga, Pak, untuk MT-nya yang kontainer kosong itu yang harus kita tanggung juga, harus diperhitungkan. Jadi kontainer ini juga masalah tersendiri. Kalau seperti apa, Pak, perjalanan logistik semacam ini nggak ada subsidi, Pak, ya, untuk daerah-daerah yang tadi memang kurang potensial tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Saat ini memang belum ada. Ya. Nah, bicara tentang kontainer, Pak, itu kan saat ini masih berlangsung atau tidak? Itu katanya kontainer itu pernah kosong di Surabaya, Pak. Itu seperti apa, Pak, ceritanya? Jadi kalau kita bicara situasi kekurangan kontainer, itu sesekali bisa terjadi, Pak. Sesekali bisa terjadi karena pasti dari pihak pelayaran akan menyediakan kontainer dalam konteks dalam inventory yang mencukupi sebetulnya. Bahkan kita juga menyediakan dalam rangka kita mengantisipasi lonjakan-lonjakan muatan, Pak. Tapi ada kalanya lonjakan muatan itu sendiri agak di luar dari yang sudah diprediksikan. Itu satu. Kedua, kalau di saat yang lain, misalnya, Pak, dari Surabaya keluar, itu muatannya melonjak, sebaliknya terjadi stagnasi di area-area tertentu, di mana kontainer tidak segera barangnya tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang atau pengirim barang, sehingga kontainer kita tidak bisa digunakan lagi. Nah, itulah kondisi seperti itulah yang menyebabkan terjadinya kekurangan kontainer, Pak. Ini kalau kita bicara domestik, ya, Pak, ya. Kalau kita Pak bicara domestik kan, ya. Kalau di internasional sekarang situasinya sudah cukup lama, mulai beberapa bulan yang lalu kontainernya masih kurang, Pak, sampai sekarang. Dan itu cukup lama. Itu karena impornya agak kurang, Pak, ya. Jadi kurang yang masuk gitu, ya. Itu lebih kompleks lagi, Pak, karena melibatkan situasi nasional yang mungkin agak beda di satu negara dengan yang lain. Tapi pada intinya memang
Kalau di internasional sekarang ini memang terjadi stagnasi di mana-mana di pelabuhan-pelabuhan yang mungkin salah satunya diakibatkan mirip ada PPKM-nya gitu Pak di masing-masing negara sehingga distribusi barang juga terhambat, kontainernya nyantol Pak. Jadi nyantol di sana sini akibatnya sekarang terjadi kekurangan Pak. Ini kalau yang internasional Pak. Itu siapa Pak? Ya, yang punya kewajiban untuk menyediakan kontainer itu Pak, perusahaan pelayaran. Jadi kalau kita bicara internasional, maka yang berkewajiban adalah perusahaan pelayaran internasional, Pak, yang berkewajiban. Cuman memang pada saat ini memang kalau kontainer itu tertahan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia, maka agak sulit mereka untuk memenuhinya. Sementara di saat yang sama saat ini even pesan kontainer baru pun tidak mudah saat ini, Pak. Antriannya panjang sekali. Ya berarti ekonominya maju sekali kalau begitu. Nah, sebetulnya bukan maju, Pak, tapi karena terjadi stagnasi tadi, Pak. Oh iya, jadi karena pengelolaan, Pak, ya, manajemen. Iya, berhenti, Pak. Ada sumbat, Pak. Nah, kalau ya, itu di mana, Pak? Saat ini salah satu yang terbesar ya memang di Cina, Pak. Oh, ya. Jadi Indonesia belum bisa membuat sendiri, Pak? Indonesia sebetulnya beberapa tahun lalu malahan ada 2-3 pabrik, Pak. Even di Jawa Timur sempat ada. Tapi sudah mungkin sulit bersaing waktu itu, Pak. Jadi kurang efisien gitu Pak ya. Kontainer nggak ada di Indonesia. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada semacam PPKM dunia gitu ya di perhubungan laut. Nah, kalau yang di dunia nyata di Indonesia pengaruh pandemi ini di distribusi logistik seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kalau kita bicara distribusi dalam konteks transportasinya, bisa dibilang tidak terpengaruh, Pak, untuk situasi COVID. Dalam artian para pelaku transportasi ini tetap menyediakan jasanya dengan normal, Pak. Karena kalau kita lihat dari aturan-aturan pemerintah, mungkin Pak Bambang juga lihat ada pengecualian transportasi logistik ya. Untuk yang penumpang yang kemarin ada batasan-batasan, tapi untuk logistik pemerintah sudah mengakomodasinya sehingga relatif tidak ada dampak sebetulnya, Pak. Jadi kita tetap bisa menyediakan jasa kita normal. Tetapi yang justru yang terdampak adalah situasi di pengirim ataupun penerima, Pak. Karena batasan-batasan tadi, ya batasan tadi juga mereka ada batasan untuk pekerja, jumlah pekerja ya di tempat-tempat tersebut, di gudang misalnya, Pak, ya, di gudang batasan jumlah pekerja. Selain batasan dari aturan-aturan pemerintah, COVID itu sendiri juga pada saat kemarin cukup parah itu, maka cukup banyak juga pekerja-pekerja di sana yang terdampak sehingga tenaga kerja juga sempat berkurang. Jadi kalau kita bicara keseluruhan ya ada dampak, tapi lebih karena di penerima maupun pengirim, Pak. Kalau di transportasinya relatif tidak banyak terdampak, sedikit sekali dampaknya. Ya, artinya bahwa jalur-jalurnya itu masih perjalanannya masih rutin jalan, Pak ya?
Masih Pak, jadi baik darat maupun laut kita tidak terjadi, kita tidak sampai tertutup Pak, kita jalan terus Pak. Nah, sekarang kan pandemi relatif sudah mulai mereda Pak. Nah, situasi seperti apa? Apakah tumbuh lagi atau masih belum normal? Kalau sekarang dalam konteks karena kita melayani luar Jawa maupun jadi interaksi antara Jawa Timur keluar maupun masuk, ya, bukan di dalam Jawa Timurnya, maka kalau dalam konteks itu sekarang ini sudah normal Pak, kita bisa bilang cukup normal Pak. Nah, katanya sekarang ada masalah yang menyangkut perjalanan ke luar negeri, sehingga banyak perusahaan pelayaran yang tadinya melayani jalur dalam negeri sekarang juga melayani jalur internasional termasuk Meratus. Gimana Pak situasinya? Benar Pak, jadi memang di saat ini di mana seperti kita sampaikan tadi sebelumnya ada situasi-situasi di mana ada kekurangan ya Pak, kekurangan kapal maupun kontainer di luar negeri, maka memang kita ada ngambil bagian di sana untuk kita jalan ke rute internasional Pak. Ya, artinya rute internasional ini bagi Meratus rute tambahan atau mengurangi yang ada di dalam negeri, Pak? Jadi sebetulnya kita selama ini, Pak, Meratus ini kita punya armada, itu memang dari awal, dari dulu sekali memang, sebagian kita operasikan sendiri, dan sebagian kita charterkan keluar. Jadi sudah ada seperti itu. Maka pada saat kita masuk ke rute internasional, yang kita gunakan adalah armada-armada yang tadinya dicatatkan, sekarang kita operasikan sendiri untuk rute-rute internasional. Jadi nggak sampai ngurangin jatahnya di dalam negeri, Pak. Makanya beroperasi, Pak, seperti apa adanya yang dalam negeri. Jadi sebenarnya cuma pindah pengelolaannya, Pak, ya, pindah manajemennya aja sebenarnya. Ya. Nah, betul, pertanyaannya kelihatannya kan yang jalur internasional itu malah berangkatnya dari Lampung kalau tidak salah, Lampung ke Singapura juga. Di mana lagi, Pak? Jadi kita ada dari Jakarta, kemudian dari Lampung, dan ada lagi dari Belawan, Pak. Kalau Jakarta sama Lampung memang ke Singapura. Kalau yang dari mana Belawan itu ke Port Klang, Pak. Ke Malaysia? Iya, ke Malaysia. Betul, ke Malaysia. Nah, Meratus ini kan pusatnya di Surabaya, Pak. Kenapa nggak ada rute yang ke luar negeri dari Surabaya? Jadi, ya tentunya kita sangat berharap itu bisa kita jalankan. Tapi dalam situasi seperti ini juga di mana kita sebagai pemula, Pak, untuk di internasional, maka kita memulai dari kemungkinan rute-rute yang paling memungkinkan, baik itu dari segi ketersediaan muatan dan sebagainya. Karena memang kalau internasional, ya kalau di domestik itu Surabaya besar ya, tapi kalau internasional memang saat ini masih Pak, yaitu Jakarta dan Belawan itu cukup besar, Pak. Jadi ke depan apa Pak yang diprogramkan oleh Meratus nanti? Apakah ingin memperbesar rute internasionalnya
atau seperti apa? Atau imbang, yang di dalam negeri juga besar, yang keluar juga besar? Jadi pasti salah satu fokus utama kita masih tetap dalam negeri, di mana kita memang berangkat dari sana, tetapi juga kita sebagai pelayaran nasional yang ingin berkiprah dalam rute luar negeri juga, internasional juga, maka terus kita akan pelajari kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangan juga, Pak, ke luar negeri, Pak. Termasuk yang tadi Pak Bambang sebutin untuk Jawa Timur ya. Nah, kalau sekarang Pak, pesaingnya itu yang rute-rute internasional, apakah itu dari pelayaran asing atau juga dari pelayaran nasional sendiri? Kebanyakan pelayaran asing, Pak. Semuanya pelayaran asing. Jadi yang dari Indonesia juga tidak banyak yang ngambil rute keluar, Pak? Sedikit, Pak. Sedikit. Ada, tapi sedikit, Pak. Ya. Baik, Pak Alex. Nah, sekarang Meratus ini kan home base-nya di Surabaya dan khususnya di Jawa Timur lah ya. Nah, sekarang apa saran kepada pemerintah dan masyarakat Jawa Timur ya supaya tetap mendukung pengembangan Surabaya ini sebagai pusat perekonomian sekaligus sebagai pusat distribusi logistik untuk kawasan timur. Ya, kita sebagai bagian dari pemain atau logistik di Jawa Timur, maka kita berharap bahwa para stakeholder Jawa Timur itu lebih meningkatkan kapabilitasnya dalam hal baik itu infrastruktur kita. Infrastruktur itu bisa berupa mungkin infrastruktur logistik seperti gudang-gudang yang lebih canggih, memanfaatkan teknologi dan sistem-sistem yang sekarang sudah berjalan dengan baik, sudah ada di luar juga. Kemungkinan juga kalau dari segi logistik, kemudian dari segi mungkin produsen mungkin bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari rekan-rekan kita di Indonesia Timur, sehingga kita lebih bisa mampu menjual ke tempat mereka. Dan mungkin berikutnya juga bagaimana bukan hanya kita menjual, tapi dari teman-teman di Jawa Timur ini juga bisa melirik potensi-potensi yang ada di Indonesia Timur dan kemudian membeli produk-produk mereka sehingga terjadi keseimbangan yang lebih baik dalam hal arus perdagangan antara dari Jawa Timur ke Indonesia Timur dan juga sebaliknya. Itu, Pak. Baik, Pak Alex Hadinoto, terima kasih sekali penjelasannya. Jadi mudah-mudahan ini membuat pemahaman yang lebih baik bahwa Jawa Timur ini memang perannya sangat besar, terutama Surabaya di dalam menyalurkan atau sebagai pusat distribusi logistik untuk Indonesia bagian timur. Jadi tadi harapannya supaya ada timbal balik. Ya, tidak hanya barang dikirim dari Surabaya, tetapi juga harus merangsang supaya barang-barang yang dari timur ini juga banyak ya, sehingga dalam pelayaran ini bolak-balik isi terus gitu Pak kira-kira ya. Karena itu akan membuat biaya logistiknya lebih murah ya, yang harus ditanggung oleh konsumen. Baik, terima kasih Pak Alex Hadinoto. Sukses, mudah-mudahan yang rute luar negerinya juga berhasil berkembang, tapi rute dalam negerinya tetap dipertahankan.
Terima kasih. Terima kasih. Matur Terima nuwun. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.